Baik, oke, shalom. Saya baru tahu bahwa sudah pindah ya. Saya sudah lama kayaknya nggak ke sini, 10 tahun kayaknya ya. Puji Tuhan, saya lihat Tuhan semakin melebar ke kanan ke kiri. Saya ini beberapa waktu lalu tuh ikut doa puasa Daniel ya saudara ya. Kalau Daniel 21 hari, tantangan yang di internasional itu 40 hari. Wah, saya pernah 21 hari aja menderita itu. Tapi saya mau gitu. Kemudian saya ngomong sama jemaat juga ada yang ikut dan sebagainya. Gak taunya semakin puasa Daniel itu semakin semakin sehat dan semakin gede loh. Dipikir tuh puasa Daniel itu membuat kita itu semakin slim. Ternyata enggak. Bukti firman Tuhan terbukti semakin sehat dan semakin besar. Jadi saudara kalau pengen gendut puasa Daniel. Puji Tuhan. Hari ini sesuai dengan Bapak Gembala saudara, saya akan sharing tentang keluarga ya. Memang pergerakan hari-hari ini semua ada keresahan terjadi. Nah, saya akan tunjukkan keluarga saya terakhir ya. Maksudnya keluarga saya terakhir ini adalah anak saya tetap 2, belum tambah. Dan walaupun anak-anak saya minta supaya kami menambah anak lagi, serius, ayo papi gitu. Nanti kalau kita sudah sekolah, sudah kuliah kan papi sama mami kasihan. Memangnya anak itu jadi mainan apa gimana saya juga nggak tahu. Tapi saya melihat bahwa ada kesempatan untuk kami bisa melihat pekerjaan Tuhan dalam keluarga kami. Dan yang Joseph sekarang sudah umur 19 tahun, dia diterima di China. Puji Tuhan dapat beasiswa full, semuanya gratis. Ya, masalahnya pesawatnya nggak gratis. Ya gitu, tapi belum berangkat saudara karena kasus pandemik di China sendiri kan menganut COVID-19 zero. Jadi kalau masih ada yang terjangkit COVID, maka mereka akan tutup border. Jadi sampai hari ini bordernya masih belum dibuka, walaupun mereka juga di beberapa wilayah juga nggak ada masalah. Cuman yang sekarang ini yang Shanghai, Beijing yang tetap di close. Nah, tapi untuk negara, untuk kota-kota yang lain nggak ada masalah. Kemudian yang gede, yang kecil, yang paling kecil sekarang kelas 2 SMP dan ya ini istri saya dan puji Tuhan kami masih dipercaya Tuhan untuk mengembalakan sebuah gereja. Puji Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, beberapa kemarin malam pergi jalan-jalan ya. Saya akan sampaikan ini dulu supaya saudara mengerti keadaan dunia ini semakin penuh dengan informasi dan menjadi tantangan saudara keluarga-keluarga muda termasuk ketika saudara melayani anak-anak muda. Nah, kemarin saya jalan-jalan dengan anak saya kaget karena anak saya yang paling gede setelah dia mengikuti yang namanya Alpha Course. Alpha Course ini adalah salah satu penjangkauan bagi anak muda. Anak saya suruh ikut, kemudian dia terlibat dalam komunitas teman-teman di Solo. Dan bahkan dari komunitas itu dengan harapan dia belajar sesuatu, kemudian akan menjangkau anak-anak muda yang lain yang terhilang gitu. Nah, di salah satu sesi akhir itu berbicara tentang gereja. Nah, kemudian ternyata di dalam benak anak saya itu terjadi sebuah pergolakan tentang gereja ternyata. Dan kemarin kami diskusi itu kok tajam bahwa kenapa orang itu harus bergereja. Lah puji Tuhan kok dia ngomong sama saya, kemudian kami itu ngobrol terus kemudian diskusi. Dan puji Tuhannya dia menemukan sesuatu dan mengerti. Nah, masalahnya adalah kalau sampai ada anak-anak muda, anak saudara kemudian konsep tentang gerejanya salah, maka ini akan jadi masalah, dia tidak mau bergereja. Dia tanya gini, apa bedanya gereja dengan persekutuan? Apa bedanya gereja dengan CG? Ketika saya jelaskan, terus dia berkata gini, bukankah jadi di CG dan di persekutuan itu hampir sama dengan yang di gereja? Terus kemudian saya jelaskan legalitas, sakramen lah, bla bla. Apakah hanya perbedaannya di sakramen? Wah rame. Anak saya yang paling kecil, gak mudeng, ya biarkan aja. Ya kan, sambil makan dia mau begini mendeng. Ternyata anak saya yang paling kecil punya pergumulan yang lain. Di mobil itu kemudian selesai, anak saya gede udah ya, oh ya ngerti. Jadi saya harus bergereja gitu. Terus kemudian anak saya yang paling kecil saya udah jelaskan di sini, nanti tanya sama Pak Johan aja ya, kenapa mesti bergereja, tanya Pak Johan. Kemudian yang kecil, itu kami sedang cerita tentang Poso. Saya pernah ke Poso, saya
Saya pernah di lokasi-lokasi yang cukup sensitif. Saya juga pernah di bau-bau yang terjadi perang antara TNI dan polisi, kemudian saya nyuting sampai dimarahin sama polisi gitu. Nah, ketika di Poso itu terjadi bentrokan itu pun, saya sedang menginap di sebuah losmen di mana di situ tempat pembantaian. Nah, saya juga nggak tahu, cuman malam itu tidurnya kok nggak enak gitu. Setelah pagi baru diberitahu sama yang punya losmen, Pak di belakang itu tempat pembantaian yang dulu waktu perang. Oh kurang ajar saya bilang gitu. Gak ngomong dari awal gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah, kita kan dilindungi Tuhan, amin saudara. Nah saya cerita, anak saya mulai tanya nih yang kecil. Kalau perang-perang kan seneng dia. Loh itu ada apa tuh? Saya cerita lah perang. Pak pokoknya ya hati-hati, kita punya sejarah kelam di Indonesia, Ambon, kemudian Poso, kemudian di Papua gitu. Terus itu sihir-sihir yang di Mandau terbang itu bukan perang yang terkait dengan itu suku, yaitu di Sampit saya bilang gitu ya. Terus dia tanya, kalau perang antara Kristen dengan Islam, kenapa Tuhan tidak bela? Lah pertanyaan kan gitu dia. Kenapa Tuhan tidak intervensi? Lah mulai pertanyaannya kan, nah ini puji Tuhan ketemu dengan orang yang bisa jawab loh. Ini gak ketemu jawab begini, wah Tuhan tidak intervensi, Tuhan tidak berkuasa, Tuhan memang tidak adil. Itu bisa muncul. Ini pertanyaan anak-anak yang mungkin sudah saya tidak akan jelaskan ini juga. Ya nanti kan sesi lain ya kan gitu. Nah, kalau diundang, kalau enggak ya usah. Saudara, ini berbicara bahwa anak-anak kita itu sedang mengalami sebuah masa-masa kritis di mana semua informasi terbuka dengan lebar. Saudara tidak mempersiapkan dengan keluarga saudara untuk menjadi bagian yang mendampingi anak-anak saudara, generasi ini. Saudara, gini, oh nggak apa-apa, aku rong duwe anak. Cepat atau lambat kan punya anak. Siapa yang punya rencana tidak menikah? Angkat tangan. Oh nggak ada ya, sudah. Yang belum menikah angkat tangan. Yang belum menikah angkat tangan. 1, 2, rencana nikah nggak? Nikah nggak rencana? Rencana nikah? Nikah ya, oke. Rencana nikah berarti kan punya anak, toh? Gitu. Ya belum tentu Pak, yes tapi kan mesti ada anaknya lah. Pak saya mau pelayanan generasi untuk anak ada penjangkauan anak, yes oke gitu. Nah sekarang saya akan nyamperin apa yang terjadi ketika masa pandemik ini. Kekerasan pada anak itu meningkat, jadi banyak banget ini pada bulan Maret April tahun 2020 ya. 21 makin meningkat. Makin jengkel, orang tua tuh ketemu sama anak, terus ternyata rumah adalah tempat untuk kita bisa kesempatan ketemu orang tua. Saat pandemik adalah saat yang indah, kembali kepada keluarga. Kenyataannya malah terjadi gebuk-gebukan. Jengkel, kenapa? Karena orang tua mulai resah, dampingin anak. Mulai kelihatan anaknya seperti apa, orang tuanya seperti apa, belajarnya bagaimana, kemudian orang tua dihimpit dengan ekonomi, di PHK, dirumahkan, jadi pekerja online, makin sibuk, webinarnya makin oke, pendeta pertama di 6 bulan pertama nganggur, tetapi 6 bulan berikutnya akhirnya seminar sampai warek, gak ngerti, ono seminar rek lali. Satu sudah begitu, bahkan termasuk jadwal khotbah saya juga sudah terhapus semua, sampai artinya gini, wes aku surah pelayanan gitu sudah. Selama 1 tahun, wes belas sampai kadang diingatkan, Pak ada pelayanan loh Pak. Oh iya, saya lihat jadwal saya sudah nggak saya catat. Karena bagi saya sudahlah, kita memulai sesuatu, bukan berarti saya kan saya menggembalakan, saya fokus aja di gereja gitu, nggak fokus pelayanan di luar. Nah ternyata memang anak-anak sedang mengalami yang namanya keluarga itu mengalami masalah. Lihat ini kegiatan orang tua dengan anak selama seminggu terakhir. Ini padahal ya ini awalnya begini, makan, nonton, ngobrol. Nah sekarang mengerjakan tugas, dampingin. Bapak Ibu Saudara, kemarin anak saya salah satu tim kami guru TK. TK sama SD, TK ya, playgroup sama TK. Begitu onsite, itu excited, semangat sekali. Anak-anak itu semangat, orang tuanya juga semangat. Oh, dah cepet. Gitu. Kenapa? Karena orang tuanya wis stres. Oh puji Tuhan Miss, akhirnya anak-anak sekolah Miss. Lah yang nangis siapa? Gurunya sekarang. Aduh Tuhan tolong aku. Diajak baris tuh lo gak bisa.
ayo baris, muter kayak ular, gitu. Padahal mereka cuma punya waktu tinggal 2-3 bulan sebelum kenaikan. Kan artinya bahwa terjadi masalah yang sekarang ini seringkali kita mendengar yang namanya mental illness. Sidik-sidik apa? Healing. Aku mau healing sih, aku mau healing. Saudara mau shopping aja ngomong healing. Makan, aku healing. Gitu. Saudara, ini kesehatan mental menjadi isu. Tapi herannya orang sakit mental seneng, bangga. Aku diomongi aku obsesi kompulsif. Keren toh, loh, keren. Loro pak. Gitu. Kan sama dengan orang sakit panu bangga toh. Aku panuan. Endi nang kene apik ya. Orang sakit yang terjadi ini sekarang mental illness. Oke, next cepat. Nah ini fakta-fakta ya. Jadi memang saya ambil lewat aja cepat. Duh kok mati? Ada sesuatu kah? Saya keliru ya? Saya keliru? Oke. Oke ya. Nah ini ada beberapa perlakuan di Alkitab cepat aja. Yang terjadi seperti apa saudara? Lihat nih ya. Ketidakadilan, saya karena fokusnya bukan di sini, saya fokusnya kepada apa yang kita harus lakukan, bahwa ada kasih yang terabaikan ke keluarga kita, ke anak-anak kita, termasuk suami dan istri. Ada tentang perlakuan bagaimana Yusuf diperlakukan dengan saudara-saudaranya tidak adil oleh ayahnya misalkan. Kenapa? Karena si Yakub ini nggak adil. Dia lebih sayang kepada Yusuf. Sudah tahu kenapa lebih sayang sama Yusuf? Karena istrinya itu yang dicintai kan. Nah, terus kemudian saudara makanya kenapa Benyamin juga dicintai oleh Yakub ya, karena Benyamin kan juga sama dari istri yang dicintainya dia. Nah, makanya Yusuf ini benar-benar sebetulnya Yusuf itu juga biasa-biasa saja, tapi dia diperlakukan oleh ayahnya itu beda. Kalau saudara memperlakukan berbeda terhadap anak-anak saudara, maka saudara akan mengalami apa yang dialami Yusuf, anaknya. Bahwa dibenci oleh kakak-kakaknya, anak mama gitu kan. Oke ya. Terus kemudian Daud juga sama. Daud juga diperlakukan. Saudara kalau telusurin ke belakang, saya pernah khotbah di tahun lalu kalau nggak salah di salah satu gereja. Itu kalau ditelusurin ke belakang, Daud itu luka. Kenapa? Ya akan dia mengalami pemulihan Tuhan. Iya, tetapi dia juga ada luka akar yang masih tersisa, yang mana itu dibawa dari luka ketika dia diabaikan. Sakit loh diabaikan. Diabaikan si Daud ini. Sehingga dia sampai kenapa Betseba dan sebagainya. Dosanya Betseba itu yang dia ketika dia berzina itu terbawa ke anak-anaknya. Dan bagaimana dia memberlakukan juga kepada anak-anaknya. Daud kan begitu. Ya bahwa ada ketidaktegasan ketika terjadi anaknya berbuat salah ya dia diem aja. Kemudian Absalom akhirnya yang membunuh Amnon. Itu terjadi. Daud itu kalau dibuat drama itu lebih dari layangan putus itu. Loh serius, saya pernah khotbah ini runtut gitu ya. Kemudian ketika saya dalami, ini dadi anu di sinetron layangan putus tapi versi sekarang gitu keren gitu ya. Tapi bener-bener wah sampai Daud karena sempat dia disediakan perempuan juga supaya dia itu jadi semangat dan sebagainya. Dia tuh bener-bener polemiknya itu loh. Ya, jadi tidak menerima secara penuh penerimaannya dirinya, kemudian dia ketika berzina dengan Betseba, anaknya mati 4 mati semua. Ada yang mati karena kelahiran karena di Betseba, yang lahir Betseba itu juga mati karena membunuh, dia dikhianati anaknya, pemberontakan menyakitkan sekali itu. Kisah itu ya. Ini berangkat dari apa? Ya dari bagaimana Daud diperlakukan, kemudian Daud kepada anak-anaknya. Jadi ini nurun loh saudara. Kalau saudara diperlakukan oleh orang tua saudara, ada sesuatu yang gak beres dan ada kepahitan, saudara tidak menyelesaikan, maka itu akan menurun kepada anak-anak saudara. Dan korbannya adalah anak-anak saudara. James Dobson mengatakan begini, ketika kita itu diwarisi oleh orang tua kita dengan pola asuh yang salah, maka kita akan menurunkan warisan itu kepada anak-anak kita akan kepada cucu-cucu kita. Itu nurun, itu seperti sebuah tanda petik maaf, kutuk yang terus ke bawah. Makanya ketika saudara sudah bertobat mengetahui kebenaran, maka kita harus punya tugas untuk memutuskan itu. Gitu.
Jadi bagaimana memberlakukan itu? Saya sangat kaget kali ketika saya di gereja kami itu ada namanya ngobrol pria inspiratif. Jadi kumpulan para pria-pria gitu. Anak saya juga ikut, kemudian para ayah juga ikut. Nah, waktu ngomong gini, siapa pria yang menginspirasi hidup saudara? Satu-satu. Ya, jadi siapa yang menginspirasi? Saya nggak nyangka dan saya kaget sekali. Nggak pernah dari mulut anak saya itu sampai akhirnya keluar gini. Saya jadi nggak enak gitu. Loh, kenapa? Karena yang menginspirasi hidup saya adalah papi. Baru aja kejadiannya mungkin 3-4 bulan yang lalu. Saya kaget sekali. Loh, aku kaget kok gitu kan ya. Terus semua yang ada di situ gini. Wih, kalau anakku ngomong gitu seneng ya. Gitu loh Pak. Cuman anakku kok wedok gitu. Karena anaknya perempuan, terus kemudian kan karena ini kumpulan laki-laki. Aku mau tanya sama anakku sekarang kan ya gak enak gitu, karena ini kumpulan laki-laki. Saudara, bahwa ketika saudara menginspirasi anak-anak saudara dan dia mengatakan itu dengan sebuah kesaksian, itu kan indah gitu. Ya. Nah, itu jangan sampai nurun. Murid-murid Yesus saja memperlakukan anak-anak juga berbeda loh. Menganggap bahwa menolak anak-anak, menganggap anak-anak mengganggu, menganggap anak-anak itu nggak penting. Sekelas Petrus loh. Sekelas Yakobus bayangin. Lagi imam ahli Taurat, ini pendeta-pendeta ini. Ini pendeta-pendeta ini. Di dalam bait Allah, berisik mengganggu dianggap nggak penting. Loh saudara, di gereja lama saya itu tulisannya gede Pak. Di layar itu. Anak-anak harap diam. Mengganggu ibadah. Jelas. Itu multimedia saya datengin orang ketua sekolah minggu nih ya. Tolong kata-katanya yang sopan saya bilang. Bilang aja baik ini loh. Bawalah anak-anak ke sekolah minggu. Kan sama toh. Nah, harap tenang orang tua adalah anak-anak ke sekolah minggu di lantai berapa. Kan gitu enak toh. Kalau langsung gitu. Harap diam mengganggu ibadah. Jujur ya sampai hari ini saya punya cita-cita yang belum terwujud karena di gereja kami enggak begitu. Kalau sampai saya ada acara anak-anak terus orang tua itu rame saya tak tulisi. Orang tua harap diam. Mengganggu anak-anak ibadah. Omet balas dendam. Loh anak-anak mau datang kan dia dengan gayanya toh. Saudara, kalau saya ya ketemu sama anak-anak yang ibadah, terus kemudian saya dengan anak saya ibadah, wah anakku meneng ini ya, aku curiga ngantuk mesti turu. Lu kan mesti usir kayak itu ya umum lah, gitu. Saudara bisa bayangkan nggak ketika anak itu datang kepada Yesus? Mungkin rambutnya ya dijambak, diutek-utek, kupingnya ditarik, kesel. Saudara, Yesus waktu anak-anak datang kepada Yesus, itu Yesus dalam kondisi lelah waktu dengan murid-muridnya itu. Habis pelayanan loh. Makanya juga gitu, ahli Taurat juga gitu, mengganggu, rame, nuangis. Wah saudara, saya pernah ketemu khotbah, saya ada di situ, ada orang tua bersama dengan anaknya, dan saya tahu ternyata orang tua itu akhirnya tidak lagi ke gereja. Itu ketika, saya ada di belakangnya loh, saya ada di belakangnya waktu itu. Ini hamba Tuhan yang, ya oke lah ya, maksudnya, saudara saya sebut nama pasti tahu lah, gitu. Nah ketika dia khotbah, dia itu main drama tentang itu, apa sih, ada drama lah. Kalau ada drama, dia secara spontan panggil jemaat, kan keren, ya. Ayo gini, panggil, kemudian mereka khotbah gitu. Bagus, tiba-tiba di tengah dia ngomong gitu, Bu, anaknya mengganggu sekali. Nah, semua itu jemaat itu ya tenang aja. Dipikir itu bagian dari drama, ternyata enggak. Pendeta itu sedang marah dengan satu keluarga, yang anaknya itu ngelihat drama dari dekat. Kan ngelihat tuh, anaknya. Kayak gitu tuh. Itu ternyata mengganggu dia. Ini mengganggu ini. Bawa keluar aja. Nah, itu jemaat itu belum sadar. Saya juga belum sadar. Saya anggap itu bagian dari drama. Saya tenang aja. Tapi begitu Asyir itu maju ke depan dan membawa anak ini kemudian ngomong dengan orang tuanya, saya baru tahu. Loh, ini duduk drama, ini pengusiran. Dan sejak hari itu saya tahu dari salah satu diaken, ternyata orang tua setelah itu tidak mau ke gereja. Saudara bayangin, berlakuan seorang pendeta, seorang hamba Tuhan terhadap anak-anak kayak begitu. Itu jangan-jangan Yesus datang bilang gini nama pendetanya, kamu juga keluar gitu. Kenapa? Jangan halangi anak-anak kok. Ya, oke. Sekarang kita akan ini kenapa
Kita sebagai keluarga, ini bukan Yesus, ini Jokowi. Jokowi berkata begini nih, saya kutip Jokowi kan tidak apa-apa toh, ya kan? Dalam keluarga kita membentuk dasar karakter manusia Indonesia. Terutama karakter dan kepribadian budi pekerti untuk lebih diberikan perhatian khusus. Saya titip. Dalam lingkup keluarga budi pekerti juga diberikan. Artinya mengerti bahwa kita kan kalau mau merusak generasi itu merusak keluarga. Kalau mau merusak sebuah tatanan gereja atau ketika gereja mau dihancurkan itu lewat keluarga. Makanya gereja itu harusnya fokus dengan keluarga juga. Boleh memang misi oke, kemudian tentang penjangkauan tapi keluarga. Kami sepakat para penggerak anak, pemerhati anak seluruh Indonesia sepakat bahwa gereja harus memperlengkapi para keluarga untuk memuridkan anak-anak. Pemuritan itu bukan, memang kita punya visi pemuritan. Semua gereja pasti muridkan. Tetapi the real discipleship itu terjadi pertama di mana? Di keluarga. Saudara mau ngomong tentang sekarang ada gerakan discipleship gerakan itu yang teman-teman ada ribuan orang itu. Tetap di dalamnya situ ada yang namanya family, parenting. Kalau sampai yang namanya discipleship pemuritan tidak melibatkan keluarga, ada yang pincang nanti. Setiap hari ketemunya sama anak-anak kok. Sementara sekarang penuh dengan gadget, dengan macam-macam. Mau dimuridkan apa? Anak-anak kita sedang dimuridkan oleh dunia ini. Sehingga jangan heran ketika pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa terjawab, akan dijawab oleh Mbak Google. Dan jangan heran juga anak-anak kita menjadi anak-anak agnostik. Ateis. Agnostik itu makanan apa Pak? Ya semacam kayak lumpia begitu, digoreng sedikit pakai lombok enak. Agnostik itu sekarang banyak anak-anak muda, nanti tanya sama Pak Johan. Saya kata kasih PR banyak dia. PR nggak apa-apa. Banyak hamba-hamba Tuhan sekarang yang dari Amerika, yang dari Australia, menyatakan dirinya adalah agnostik. Agnostik kelihatannya oke-oke saja. Dia itu percaya dengan Tuhan. Bukan ateis, kalau ateis jelas tidak percaya Tuhan. Toh. Dia percaya Tuhan. Tetapi dia mempertanyakan Tuhan itu faktanya, nyatanya, buktinya apa. Sehingga dia lebih baik nggak perlu ngurusin banyak hal-hal tentang Tuhan. Pokoknya Tuhan itu ada, yono. Tapi yang di kan nggak ngerti. Dan agnostik mengatakan bahwa Tuhan itu, Yesus itu bukan satu-satunya Tuhan. Jadi Tuhannya itu banyak. Nah kebetulan dia, ini pendeta-pendeta loh. Kebetulan dia pendeta, pernah mantan pendeta baca Alkitab ya, jadi ini. Tetapi apakah satunya? Oh ya enggak, ya ada yang lain. Ini kan lucu tuh. Sekarang ini banyak anak-anak muda yang masuk ke sini. Karena dia pikir kan enggak salah, kan saya tetap percaya Tuhan. Tetapi kalau saya mempertanyakan kan enggak apa-apa. Jangan-jangan saudara sudah mengalami itu. Jadi Tuhan ki ono apa tuh. Nah, cocok gitu loh. Karena begitu masalah pandemik ini begitu banyak orang yang akhirnya meninggalkan Tuhan juga. Sementara banyak yang bertobat, juga banyak yang meninggalkan Tuhan. Banyak yang orang itu ternyata semakin jaringannya luas, makin banyak orang percaya, banyak juga yang akhirnya tidak mau ke gereja. Puji Tuhan ini masih banyak begini, banyak gereja yang megap-megap loh. Ya karena setelah online, sekarang onsite hilang kabeh ternyata. Neng di kabeh hilang. Gitu. Karena di gereja YouTube Indonesia. Enak YouTube tuh enak loh. Siji ora kolek. Loh enak loh. Kedua pendetone sak senenge, ya toh? Waktune kamar mandi iso, iso, pas neng trawas pas amin, amin, haleluya gitu kan. Wah, mantap. Perpuluhan gak ono, wis enak wis paling aman. Kalau ditanyain kamu sudah ke gereja? Sudah online, wis aman. Tapi dia nggak dimuridkan gitu. Ya, oke. Sekarang kita masuk. Sekarang bagaimana kita bisa membawa anak-anak itu, keluarga itu, kita akan belajar dari apa yang Yesus katakan dalam Matius 18 ayat 1 sampai 14. Kita ngomongnya lompat-lompat aja. Ya. Oke, yang pertama.
Dikatakan begini, Matius pasal 18 ayat 3. Pertama kali saudara mau memuridkan lewat keluarga, saudara mau memulai untuk sebuah pemuridan di antara saudara, apapun alasannya, yang pertama selalu ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Pertama saudara, di dalam rumah tangga saudara, di keluarga saudara harus ada pertobatan. Katakan dengan sama-sama dengan saya, pertobatan. 1, 2, 3. Pertobatan. Pertobatan itu bukan berbicara, oh sudah Pak, saya kan sudah terima Tuhan Yesus waktu itu bertobat. Tidak. Pertobatan juga ada arti bahwa pertobatan itu setiap hari dari kebiasaan, dari karakter, dari perilaku kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kemudian kita berubah hari demi hari. Itu pertobatan. Pertobatan suami dan istri. Suami dan istri bertengkar terus, mau mendidik anak, omong kosong. Pertobatan itu berbicara tentang apa? Berbicara tentang integritas. Saudara kalau bertobat, jual di pasar, ojo ngapusi. Itu juga bertobat. Pertobatan itu juga berbicara tentang bagaimana kita ngomong sama anaknya menjadi teladan, bagaimana dia juga menunjukkan bahwa hidupnya sesuai firman Tuhan. Luas. Tetapi pertobatan itu menjadi cikal bakal awal. Pak, saya pengen bahwa anak-anak ini menjadi generasi yang baik. Menjadi baik, anak-anak saya baik. Pertama kali pertobatan. Pertobatan suami istri itu menjadi prioritas pertama. Kemudian kedua baru kita ngomong pada anak-anak. Jadi kalau saudara salah dengan anak, saudara juga bisa ngomong dengan anak berkata, maafkan papi ya. Maafkan mami ya. Oh gengsi Pak, apalagi kalau di keluarga Chinese. Minta maaf kepada anak itu gak bisa, gengsi itu. Serius. Itu keluarga Chinese itu kental itu, istri saya tuh kental tuh. Ayah tuh gak boleh deket-deket sama anaknya, katanya nanti ngelunjak. Itu omongnya sopo. Oh dari dulu Pak, itu begitu. Dari dulu, ayo ngomong firman saja, jangan ngomong dari dulu. Saya salah sama anak saya ngomong sorry ya, papi terlalu keras. Terus gini, enggak itu anakku enggak ngelunjai. Saya tuh loh enggak diantem sandal sampai anak saya dari belakang. Oh papi, dok gitu. Enggak, serius. Siapa yang bilang ketika kita minta maaf kepada anak dan kita bertobat, sorry ya, enggak akan ulangi lagi ya. Kemudian anak ngelunjak, wah, gua berkuasa. Enggak. Karena ini prinsip Alkitabiah. Siapa bilang ketika suami ngomong sama istrinya gini, maafkan aku ya yang, istri ini, rasain lu. Kok saya enggak gitu ya? Kalau sampai ada terjadi begitu, pasti ada miss yang lain. Saya beberapa waktu yang lalu juga gitu. Anak saya itu saya marahin. Mungkin baru kejadian bulan lalu. Saya marahin, terus kemudian, marah keras saya. Marah keras, kemudian waktu saya kan saya kalau tiap malam tuh kalau baca firman tuh di meja, kemudian depan saya ada laptop dan tiap hari begitu. Malam itu ketika habis saya marah, anak saya itu pokoknya ada sikapnya dia itu aneh gitu. Saya kamu ini gimana sih suasana jadi gak enak pokoknya gitu. Dia masuk kamar. Waktu itu Tuhan bisa ngomong gini, ngawur aja kamu, datangnya anakmu, kamu minta maaf. Oh gak iso yo. Ngawur aja. Nah, itu saya dengan Tuhan berdialog loh. Enggak, kenapa saya harus minta maaf? Kan dia yang anu tuh. Kamu datengin anakmu, minta maaf sekarang. Enggak, lama loh. Saya hampir setengah jam itu berdialog dengan Tuhan hanya untuk mendatangi anak saya di kamar dan bilang, maaf ya. Saudara, betul ketika saya masuk kamar, anak saya nangis. Yang gede itu nangis. Dia nangis. Saya peluk dia, saya bilang, maafin papi ya. Ya dia nangis, dia dipelukan saya. Papi mungkin gak tahu kamu. Tugasku banyak papi, aku harus ngumpulin ini, aku harus ngumpulin itu. Aku gak kuat, aku stres. Maafkan papi ya, papi gak ngerti kamu.
Apakah anakku ngelunjak? Enggak. Malah di situ dia melihat bagaimana hati Bapak itu ada pada diri kita masing-masing. Orang tuanya. Saya pernah di Facebook, anak saya nulis di wall. Ini. Jadi anak pendeta itu tidak enak. Bayangin. Iki anakku loh. Iki anakku. Jadi ceritanya begini, saudara. Ini saya beritahu. Wah itu pergumulan. Makanya itu mengubah banyak hal saya. Pagi itu dia mau sekolah, terus tanya sama maminya gini, Mami celana dalamku di mana? Terus maminya bilang di atas di jemuran. Nah ini saya sambil makan loh, gitu. Jo, kalau kamu ngambil di atas, jangan ngambil celana dalammu tok. Semua cucian ambilan sekalian. Kalau kamu cuma punya mutok, itu namanya egois. Tolong bawaan turun semua. Kata-kata itu padahal sederhana gitu menyakitkan dia. Dia turun bawa jemuran tuh. Lo sudah gede, udah SMA kok. SMP waktu kelas 3 tuh. Dia dijatuhkan, udah. Terus tiba-tiba gini, itu masih pagi, jam 6 pagi. Aku mau sekolah. Kaget aku. Loh, kamu jam 6 gini kok mau sekolah? Ya. Kamu ini mau sekolah karena memang harus berangkat pagi atau karena kamu tidak menyukai pagi ini? Aku tidak suka dengan pagi ini. Ngamuk. Tapi kan dia telat diteruskan. Mari kita selesaikan, saya bilang gitu. Gak, gitu. Gak atau ya, tapi kan saya harus blessing dia. Oke, saya blessing, terus saya ngomong gini. Papi nanti habis ini pelayanan ya, berangkat ke Trawas. Nanti kita ketemu sore atau malam. Meneng aja deh, wes berangkat. Ya saya sudah selesai tuh. Saya berangkat ke Trawas, sesi 1 aman. Sore waktu itu, sesi mau break, mau masuk sesi 2, tiba-tiba teman saya WA. Anakmu gak popo ta? Loh, tak WA, opo? Deloken ning gone wole Facebookmu. Kenapa? Tak lihat. Anak saya memposting itu di wall saya. Anak pendeta tidak enak jadi anak pendeta. Ngomong tentang hati Bapak, semuanya omong kosong. Hati Bapak apa katanya. Saya sampai itu ya, tenggengen. Ini anakku. Saudara saya ngamuk waktu itu. Saudara ngamuk. Pak itu memalukan loh, itu teman saya, friend saya 5.000. Waduh mateng, aduh Tuhan. Padahal masalah kata jero saudara, aduh. Saya bilang, saya telepon istri saya, tenang tenang apa, aku izin. Saudara tahu, sesi kedua ngomong apa? Hati Bapak mateng nak. Saya sesi 2 mau masuk ngomong hati Bapak, aku kejadian hati Bapak opo kan gitu. Iki anakku yang nulis. Wah Tuhan bener tuh. Saya tuh gini, Tuhan tuh ngomong gini. Jangan marah Ton, jangan marah. Saya dalam hati gini, iya Tuhan ngomong gampang, aku sing ngadepi kok. Jangan marah Ton. Dan ada satu kalimat Tuhan yang saya dengar bilang gini. Kalau hari ini kamu fail, maka anakmu akan hilang. Aku harus nahan itu. Saya tidak marah. Kemudian saya khotbah di sesi 2 itu sambil nangis. Karena hati Bapak, bayangin saya harus mengasihi anak saya. Saya nanti harus minta maaf kepada anak saya. Mungkin menyakiti hatinya. Dan saat itu saya harus khotbah. Saya pulang ke rumah. Pokoknya sesi kedua aman, sudahlah kan gitu kan. Karena langsung merasakan. Ya. Masuk sesi kedua itu selesai, pulang malam. Saya masuk ke rumah, saya tidak marah. Saya juga ada ngomongnya hapus gitu kan. Teman-teman saya itu yang malah membuat masalah. Di komentar-komentarnya itu ada beberapa anak pendeta toh. Malah gini, Jo, ayo kita buat perkumpulan anak pendeta, ayo. Anak-anakku ini kurang ajar. Ya apa sih konco-koncoku ini. Malah wakil gembala saya itu di screenshot. Ngomong sama istrinya gini, Bapak Gembala mengalami masalah ini. Kita akan lihat bagaimana responnya. Responnya bagaimana? Nah, kita cepat atau lambat anak kita bisa kayak begini. Katanya gitu.
Wah, saudara saya pulang waktu itu, kemudian ternyata anak saya nggak tidur. Saya lagi duduk di meja, di kursi makan, saya diem aja, anak saya keluar dari kamar saya, kamarnya dia, kemudian dia deketin saya, kemudian dia peluk saya. Dia bilang, maafkan aku ya papi, aku membuat papi malu. Gitu. Nggak apa-apa, maafkan papi. Mungkin papi yang terlalu keras. I love you. Saya nangis, itu terus jadi KKR betul itu. Malam itu KKR itu, kami berdua tapi. Besok paginya saya lihat di wall itu dia sudah hapus. Dia ganti tulisan begini. Entah setan apa merasuki. Tapi dari situ itu memberikan contoh gini. Tuhan dia akan mengerti tentang hati Bapa itu dari orang tuanya. Yang percaya katakan amin. Dia akan mengenal Allah itu dari orang tuanya. Bagaimana sikap saudara, bagaimana saudara memperlakukan. Saudara ingin menunjukkan kasih saudara, itu dari orang tua. Ketika anak saya yang paling kecil bertanya begini, papi, kenapa Tuhan tidak intervensi ketika perang Poso kepada orang Kristen? Kenapa rumah dibakar? Kenapa ada orang dibunuh? Mestinya kan Tuhan intervensi. Terus apa? Terus kemudian gitu kan. Saya gini, Tuhan aku jawabku piye ya? Jawabku, kemarin loh aku jawabku piye ya? Bojoku malah bingung nih, jawabnya apa? Saya gini aja, gampang. Terry, saya bilang gitu, ayo kita buat seperti antara kamu dan papi. Apakah papi selalu intervensi atau campur tangan dengan beberapa hal dalam kehidupanmu? Tidak. Kalau papimu dan mamimu intervensi pun kamu tahu nggak? Atau ada banyak yang kamu nggak tahu. Contoh, bulan ini papimu mesti bayar uang sekolah lebih besar daripada biasanya. Kamu tahu? Enggak. Tapi papimu bayar nggak? Ya bayar, ya bener. Kan sudah campur tangan. Nggak perlu tak omongi, aku bayar loh, kamu tahu nggak? Nggak tahu. Pulsamu tak bayarin, apa aku komplain? Enggak juga. Ada bagian yang saya harus campur tangan, ada yang enggak. Kokomu berkelahi dengan temennya, coret-coretan spidol. Papimu apa terus kemudian datang ke sekolah, terus koncone tak antemi? Kan ya enggak toh? Iya. Jadi ada bagiannya masing-masing untuk mendidik kamu dan itu rancangannya pasti baik. Gampang juga gini, gampang lah. Orang Kristen juga ketika perang terus kemudian mati, ya puji Tuhan. Loh kok puji Tuhan? Kan lebih surga. Lebih cepat dah. Kan langsung jalan tol, cepet. Gitu-gitu aja lah, gampang, sederhana, saya bilang gitu. Nah, yang kedua harus rendahkan diri, ini harus rendahkan diri. Katakan, sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil itu lagi, dialah terbesar dalam kerajaan surga. Saudara harus merendahkan diri juga. Bertobat toh, bertobat itu nggak bisa bertobat kalau saudara nggak bisa merendahkan diri. Pada anak-anak, pada orang tua. Jadi gampang, saudara mau merendahkan diri apa enggak di perusahaan dan sebagainya, saudara belajar merendahkan diri di hadapan anak. Kita ini bukan serba tahu. Aku nih ada hal yang digital tuh, tak serahnya anakku. Kemarin itu saya ada pertemuan internasional, saya sudah ngomong sama anak saya gini malam, papi udah capek, buat no game ya, buat om sama tante yang dari Filipina, dari Vietnam, dari ini. Nanti pokoknya gini, mainannya apa Pi? Mainannya aja, tebak lagu lama. Maksudnya oldies ya, karena gitu. Oke Pi, berapa lagu? 10 ya. Terus aku geletak, habis turu gerubyak. Pagi saya berangkat, Joseph, sudah playlistnya. Aduh Pi, ngono, wes. Alamat, wes. Tapi saya enggak marah. Oke, enggak apa-apa lah. Saya pikir gini, biar caranya ya wis kosek lah gitu. Sementara saya mau berangkat, selesai itu. Selesai. Hanya dalam waktu 10 menit. Sudah Pi, beres, tak kirim di WA. Anak muda itu lebih cepat daripada kita. Kita harus ingin nih, piye yo, corone yo. Diutak-atak, mateni apa itu? Alarmnya sih bingung. Ini cara mateni piye yo. Saudara mateni lilian gampang. Iki gini. Oke, so buka yo, jempol ngene, apa kayaknya. Kasihkan anak mereka. Ini begini loh, jadi. Kita harus mengakui, gak usah keminter gitu loh. Rendah hati. Kemarin istri saya sama anak saya yang paling kecil geger. Gara-gara buat apa? Buat cawan musi. Cawan musi itu. Wah, istri saya buat cawan musi itu, saudara tahu. Terakhir kan harus dikopiok 1000 kali itu. Ya itu kan dewe. Jiro lupa, mau tangannya
Langsung pijet saudara. Nah, anak saya dia itu bisa beli alat yang telur loh. Wah, itu sudah banter toh. Suatu kali buatlah dia cawan musi. Dia komplain. Buat cawan musi. Loh, ini begini kopi. Nah, geger di dapur tuh berdua sering geger. Si asik itu sering masak. Saya bilang, wis lah, wong dhek sing gawe cawan musi kan dhewe kan garek mangan sih. Wis biarno. Gak iso cawan musi gak ngono pi. Jadilah cawan musinya dia. Ternyata lebih enak dari punya maminya. Enak. Tapi istri saya pertama enggak mau ngaku. Iki enak. Lebih lembut. Iki lebih enak. Piye cara gawe ini? Ya takok anakmu. Akhirnya istri saya harus bahwa ya kamu buat cawan musi lebih bagus. Saudara, kadang kita perlu kerendahan hati. Oh Pak, nanti dia buat sombong dia. No. Perlakuan yang lain kan ada. Bukan hanya dalam hal itu. Saudara, ketika itu diakui dengan rendah hati. Yang kedua, sambutan anakmu. Walaupun anakmu salah. Anakku pacaran loh saudara. Saya larang pacaran, anak pendeta pacaran. Wis pacaran, begitu saya bilang, jangan nak, jangan. Ojo mbok tembak. Aku ngerti, wis cedek ojo mbok tembak. Ditembak. Loh piye iki? Dan ngomong di depan kantor, ngomongin itu sama saya. Pi, sudah tak tembak. Nah terus? Ya kemarin tak tembak di UKS. Mateng weh. Jadi dia ngomong cinta itu di UKS. Terus ternyata setelah tak tembak ya gak ada apa-apa. Ya gak ada apa-apa. Tapi kamu jadi komitmen, kamu aduh nak. Janganlah, kamu mau ujian, saya bilang gitu. Gak apa-apa lah. Apa terus gini, oke, mulai hari ini kamu bukan anakku lagi. Kan gak mungkin toh. Saya harus sambut dia. Tinggal saya doain, Tuhan putus, Tuhan putus. Loh iya no, sepakat berdua suami istri kan lebih kuat. Saya bilang gini, wis kuat-kuatannya, kita berdoa gini, putus dalam nama Tuhan Yesus. Nah dia kan gini, nyambung terus. 3 bulan pedot. Tapi putus. Sini nak, sini. Aku diputus, Babi. Nangis loh. Terus istri saya gini, ada apa? Urusan laki-laki dengan laki-laki. Kamu sama papi di mobil, pergi yuk. Nangis di sepanjang mobil. Papi, nah itu loh yang tak maksud tuh itu. Kamu belum siap nak. Cinta itu kalau, ini katanya gini, kalau siap mencintai berarti siap dilukai kan. Wah, asik. Luka dia. Terus kemudian ngomong sama saya bilang gini. Ambil napas. Aku tidak akan pacaran 10 tahun lagi. Sabar. Jangan terlalu emosi. Timbang Wengko nanti 2-3 tahun lagi pacaran terus ngomong gini. Tak cabut perkataanku. Isin Wengko. Wes sudah tenang aja nak. Tenang. Saudara, saya harus terima anak saya. Apapun keadaannya. Dia pernah melakukan dosa. Tidak mengikuti perintah saudara. Itu untuk menunjukkan seperti Yesus menerima kita apa adanya. Betul nggak? Waktu anak yang hilang itu kan si bapak itu menyambut si anak itu. Saudara tahu kenapa kok si bapak ini lari, tahu kenapa? Ayo, masih nggak tahu. Biasa itu Pak, nyambut anak lah ngene aja Pak. Kenapa perumpamaan itu menyebutkan si ayah itu lari? Kenapa? Saudara tahu enggak? Kalau nggak lari anak itu mati. Mati itu anak. Kenapa? Orang yang durhaka terhadap orang tua, itu sebelum masuk pintu gerbang kota, maka dia akan dilempari batu sampai mati. Bayangin. Kisah itu mengandung banyak. Jadi ketika dia balik ke bapaknya itu resikonya mati. Dia pulang gini, oh iki loh, anak saya kurang ajar, saya melayu juga warisannya bapaknya. Dilempari dia sampai mati, itu sah. Makanya kenapa ayahnya lari. Supaya kita terima, ampun iki gak apa-apa. Kalau toh batu itu terlempar, itu kena bapaknya. Keren ya. Jadi terima sambutan anakmu. Karena dia kadang mengalami lonely. Dia mengalami kesepian. Dia mengalami kesendirian. Dia kalau lagi masalah dia harus kepada siapa nggak tahu. Jangan sesatkan anak saudara.
Dikatakan, tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak kecil ini percaya padaku, lebih baik baginya sebuah batu kilangan diikatkan dan lainnya, ia ditenggelamkan dalam laut. Ojo mau sesatke anakmu. Diantemi ambek koncone balesen. Lho, iki piye to? Gak apa-apa nyontoh-nyontoh sithik gak apa-apa. Lho iki piye sih? Jangan sesatkan dengan perilaku yang tidak sesuai firman Tuhan. Kanca-kancamu kabeh nyontek toh. Kowe nyontek kowe gak apa-apa, wong semua juga nyontek. Kan itu kan nyontek berjemaah. Loh, mbok kok nyontek? Gak apa-apa, habis itu kamu minta ampun kepada Tuhan Yesus. Amin. Ngawur lho. Saudara, kadang kita mau ngomong jangan menyesatkan. Jangan sesatkan. Saya pernah ketemu dengan orang tua model itu di mall. Ada anak kecil sisipan gini loh. Kita kan kemudian anaknya tuh nyenggol ya sama-sama anak kecil itu jedul gitu loh. Orang tuanya gini, balas. Orang tua gendeng saya bilang gitu. Kan enggak begitu toh. Anak saya tuh dipukul sama temennya, saya bilang jangan balas. Ya gak dibalas. Dia ngantem, jedak gitu, waktu SD itu. Anak saya ngomong apa? Kamu berani sama aku. Ngono tok. Ya mek kanca diantem maneh. 2 kali jedok. Kamu berani sama aku. Enggak ngomong tok. Dia datang ke saya tuh gini, "Piye aku baru dipukul, Pi." Lah terus? Ya aku cuma bilang, berani kamu sama aku. Lah terus? Diantem lagi, Pi. Saudara, itu kalau orang tuanya punya, oh besok ngantem ono ae. Duh, saya tuh enggak, kamu terus kan gimana? Ya enggak balas, kan tidak boleh membalas, Pi. Kan harus mengampuni. Nah, bener iki. Bener. Waktu terima rapot, dia kan di samping saya, depannya kan gurunya. Pi, itu sing mukul aku di belakangnya papi itu. Itu gejolaknya metunan, tak kuwetaki mari ya bocah iki gitu. Atau wong tuane tak parani gitu kan. Saya lihat, ya ampun anak itu ceking kurus pendek gitu loh. Oh, iki janine secara lek-lekan ngono ya mbek anakku dingenekke tok rasae. Rek ngono tok. Oh, anakku gedene sak kingkong. Ya toh. Rek. Apalagi orang tuanya. Saya lihat, kasihan orang tuanya. Nah kemudian gini, kamu mesti doakan dia, kamu harus dekat sama dia. Iya, Pi. Dia enggak punya apa-apa, Pi. Cerai. Nah itu lebih doain loh. Saudara, kita harus mengajarkan sesuatu. Gitu loh. Ajarkan yang benar. Sehingga anak kita benar. Anak saya tuh kalau naik itu loh, naik mobil. Naik mobil aja dia ngikutin loh, walaupun banter. Karena muda itu banter. Tapi dia ngikutin loh, marka enggak mau ini ngikutin loh. Saudara, itu hal-hal yang kita ajarin, kita tunjukin. Ajarin yang benar gitu. Jangan rendahkan dia. Jangan menganggap rendah seorang anak atlet ini. Jangan disepelekan kemampuan mereka. Kita seringkali menyepelekan kemampuan mereka, berikan mereka. Semua ini diajarkan Yesus. Jangan rendahkan mereka. Jangan rendahkan di hadapan teman-temannya. Jangan rendahkan dia. Kamu gak iso. Jangan. Malah berikan kepercayaan buat dia. Itu akan membangun dia. Yesus, saya mau beritahu ya. Yesus memilih saudara itu bukan karena saudara pintar. Karena kita ini goblok. Lihat di 1 Korintus. Saudara dipilih Tuhan untuk saudara melayani itu karena saudara dibuang di luar sana. Tidak dianggap berarti di luar sana. Kenapa? Karena memang Yesus mencari orang-orang yang seperti ini. Seperti saudara dan saya. Terus saudara memperlakukan anak kita kayak gitu. Anak kita harus tahu bagaimana Yesus memperlakukan kita, kita juga akan memperlakukan pada anak-anak kita. Sehingga ketika Yesus mengasihi kita, dia tahu tentang kasih itu dari kita ketika kita mengasihi mereka. Karena kita ini goblok. Sudah saya nyanyi di sini. Karena suaramu fales. Bukan karena suaramu enak. Kan Tuhan berkata begitu. Aku memilih yang bodoh, yang tidak berarti, yang lemah. Supaya apa? Supaya kuasa Tuhan itu ada dan terjadi dalam hidup saudara. Supaya orang di luar sana itu enggak sombong. Bahwa ketika orang yang lemah ini dipakai Tuhan, terjadi sesuatu yang baik dan indah. Dan urapan terjadi. Kan gitu. Kalau saudara gini, aku golek sing iso aku. Sing iso komputer. Lah, sing iso komputer larang Johan. Sing iso nyanyi suarane iso sopran opo gitu. Larang. Sing main keyboard, larang. Wis golek sing sama ding, dong. Tapi dia mau belajar. Karena orang-orang seperti ini yang dipakai Tuhan, saudara.
Nek kowe golek asyir sing salaman sing tangane halus, ojo wis golek sing kuasar sing ruweget. Waduh. Tapi di situ dia belajar, oh ya aku ini mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dia belajar dalam prosesnya akhirnya menjadi lebih baik. Gitu loh. Anak-anak kita juga begitu, jangan anggap rendah mereka gitu. Nah kemudian jangan dibiarkan. Anak-anak itu kalau nggak dibiarkan dia akan hilang. Cover dengan doa saudara. Jangan dibiarin, gak apa-apa weh, mau gede wis gak apa-apa. Aduh Tuhan, sekarang ini saudara, anak-anak itu dengan gadgetnya, itu waduh, ngeri sekali. Dia bisa tidur jam 2, setengah 2, ngapain, nonton gadget. Jangan kan begitu, orang tuanya juga gitu. Shopee, Bukalapak, yang lupa bapak itu. Ya toh. Kemudian Tokopedia, delok ini. Apa ya, dilebokne wishlist gitu. Gitu tak tuku kabeh gitu. Saudara, kita sudah membiarkan sambil aktif begini membiarkan anak-anak kita. Meh jeblok, meh nyungsep, meh luwe, gak apa-apa segini. Gak apa-apa nak tenang. Aku ini lagi belikan belikan popok. Ini. Tapi popok rentengannya wakeh saudara ya. Jangan biarkan mereka. Dan terakhir terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Saudara, prinsip sederhananya begini. Saya undang main musik, kita akan berdoa. Prinsipnya begini. Anak-anak kita itu mengerti kasih Allah. Itu dari saudara. Ya. Saudara yang diterima dikasih oleh Allah. Saudara mengalami itu Bapak Ibu orang tua yang harus menunjukkan itu dan memberlakukan hal yang sama seperti Tuhan memberlakukan saudara. Saya prinsipnya begitu di keluarga, sudah gitu aja. Saya kadang ya males loh saudara, males. Saya pulang pelayanan gitu ya, dulu ya retreat, cuape. Saya sih ono telu ya, keluarga saya ajak lah gitu. Karena kalau begitu kan mana kesempatan tuh kapan. Anak saya paling kecil gini, Pi, habis ini nanti mainan ya. Aduh, saudara saya masuk kamar tuh anak saya masih menunggu nggawa kertu. Ya, saudara. Waduh, istri saya sudah tidur. Ya wis saya main yuk. Saya cuma melihat gini ya, seandainya saya itu datang kepada Yesus, ketika saya itu pengen main sama Yesus, kemudian Yesus habis pelayanan, capek. Kira-kira Yesus apa gini, aku kesel ton? Apakah gitu ya? Kan enggak. Ya wis ayo main. Saya main sama anak saya, jam 1 pagi. Main, sampai jam 1. Main. Saya pikir dengan saya menang, itu saya pikir dia selesai. Kan mesti menang loh. Ayo 4-1, menang nih. Lagi ya sekali lagi ya Pi, menang nih. Lagi aku menang terus, dia main terus. Nah, sekarang tak buat dia yang menang. Dia menang. Seneng, semakin seneng. Aku menang, lagi Pi. Podo aja gitu. Aku kalah, aku menang tetep aja podo itu lanane. Waduh. Akhirnya saya ngomong baik-baik, ayo besok pagi kan mesti bangun pagi. Dan ayo kita, yuk, ya Pi. Gitu. Available. Kita ada buat mereka sama seperti Yesus ada buat saudara. Walaupun kita bukan omnipresent, tidak ada di mana-mana. Tetapi di waktu-waktu yang ada kita, sudahlah, saudara jangan golek duit. Duit buat golek iyo Melayu. Iya Pak, gue pendeta Pak. Loh, enggak, serius. Kalau saudara istilahnya adalah mencari uang, maka saudara enggak akan dapat. Yang prinsip rohaninya apa? Uang yang harus mencari saudara. Kenapa? Karena carilah kerajaan Allah dahulu. Semua itu akan ditambahkan ke kamu. Serius. Banyak orang di pandemi ini ngomong loh, karena golek duit. Loh serius, saya ketemu dengan orang-orang yang mencari Tuhan. Diberkati kok. Gak itu kerja, dapat kerja. Tapi orang ini fokusnya itu loh. Saudara, Tuhan akan tambahkan kepada kamu. Kalau sudah mencari duit akan lari. Carilah kerajaan Allah, kasih karunia-Nya, kasih-Nya. Saudara akan mengalami perubahan dan pertobatan ada dalam rumah saudara. Saudara akan menemukan keindahan dalam rumah saudara. Karena hari-hari ini yang dihancurkan adalah keluarga. Kenapa? Keluarga hancur, gereja hancur. Keluarga hancur, bangsa ini hancur. Jokowi ngerti saudara. Kenapa kok titip keluarga? Karena ini hancur sudah. Ini akhir zaman, kita bisa kehilangan mereka. Maka muridkan mereka. Pak saya sudah gak punya anak Pak, punya cucu. Ya cucumu. Aku gak ada anak, gak ada cucu, dia ponaan. Ya ponaanmu.
Aku gak ada cucu, gak ada ponakan, gak ada anak. Siapa? Tonggomu sing ana anake. Nah menjangkau generasi ya. Aku gak ada tonggo. Lah iki urip apa ora to? Gak ada anak, gak ada tonggo. Wah urip pucuk gunung. Apa berjaga-jaga, malah sesat-sisan menunggu kedatangan Tuhan. Aku berjaga-jaga, salah sisan. Gitu. Mari kita panggil berdiri kita. Haleluya Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hatiku, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah kami Tuhan, penuhi kami dengan kuasa. Mampukan kami Tuhan, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Ku buka hati. Haleluya. Menyembah-Mu Yesus. Jamah penuhi kami. Ada dua hal yang Tuhan ingatkan pada saya. Yang pertama, kalau saudara pernah punya pengalaman masa lalu dengan orang tua saudara, ketika saudara mengalami masa-masa yang pahit, ada punya luka, hari ini saudara bertobat di dalam nama Tuhan Yesus, saudara putuskan, saudara ampuni orang tuamu, saudara mau berubah, datangi dia. Kalau hari ini kesempatan datangi. Kalau saudara nggak bisa telepon dia. Kalau saudara nggak bisa WhatsApp dia, minta ampun, katakan I love you daddy, I love you mommy. Katakan tentang itu, saudara dipulihkan. Kalau tidak, maka saudara akan mewariskan itu kepada anak-anak saudara dan pada generasi ini. Itu harus tuntas pertobatan di awal. Yang kedua, saudara, Tuhan ingatkan bahwa ketika saudara mengalami apa yang baik dari Tuhan, apa yang terjadi dalam hidup saudara, itu yang akan saudara berikan kepada anak-anak saudara. Sehingga anak-anak saudara bisa mengenal Allah, mengerti, intim, dekat. Itu karena ada saudara yang mengenalkan lewat perlakuan, kehidupan, dan keteladanan saudara. Dua hal ini sehingga anak-anak saudara, kita sebagai orang tua, sebagai pelayan-pelayan, kita mengerti bahwa generasi ini perlu diselamatkan lewat keluarga-keluarga. Buka kedua tangan saudara, diberkatilah engkau, dan dijadilah engkau anak-anak dan orang percaya, orang tua yang bijak, orang tua yang takut akan Tuhan. Engkau yang dipulihkan karena perlakuan orang tuamu, ada pengampunan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau menjadi manusia-manusia terang, di mana engkau jadi garam, memberikan dampak buat generasi ini. Keluargamu boleh dipulihkan karena Yesus ada di tengah-tengah keluarga saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus ada perdamaian, ada sukacita, ada damai sejahtera, dan berkat-berkat dicurahkan. Segala kebajikan, segala kemurahan terjadi di dalam keluarga saudara. Kasih Allah melimpah. Suami istri boleh dipulihkan, orang tua dengan anak boleh dipulihkan, dan terjadi mujizat dalam keluarga saudara. Ada terobosan, gereja boleh bertumbuh karena keluarga-keluarga yang bertumbuh. Bangsa ini bertobat karena keluarga-keluarga yang bertobat. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya diberkati, katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih. Saya silakan. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan.
Yesus Kristus luar biasa. Pada pagi hari ini luar biasa perhatian Tuhan melalui hambanya. Kami mengucapkan terima kasih pada hambanya sudah menyampaikan sesuatu yang berharga bagi kami. Ya, ku buka hati dalam Tuhan, luar biasa. Ya Bapak, kami buka hati dalam Tuhan. Sekali lagi dengan iman mengatakan, Buka hati kepadamu Yesus, jamalah kami, dengan kuasa Allah Maha Tinggi, dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari sembah Yesus, sembahlah Dia, sembahlah Yesus. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. I love you, Jesus. I love you, Jesus. God is good, God is good, God is Bapak, mujizat-Mu saat ini Kau limpahkan kepada anak-anak-Mu yang saat ini duduk di bawah kaki-Mu. Datang di rumah-Mu memuji menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Syukur Bapak, terima kasih Bapak. Tuhan, berkati masa depan dengan damai sejahtera dan sukacita. Mujizat-Mu terjadi. Amin. Hamba-Mu berdoa. Pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami diberkati. Amin. Keluarga, rumah tangga, anak, cucu, cicit diberkati. Amin. Puji Tuhan. Bapak, apapun yang kami lakukan, Engkau campur tangan. Buat kami Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang berhasil. Bapak, terima kasih untuk anugerah-Mu, kuasa, kasih kuasa-Mu dan kebaikan-Mu untuk kami semua. Tuhan, tangan-tangan yang sudah memberi, Tuhan, bahkan Tuhan yang sudah meresponi pekerjaan Tuhan di Aero Generation, Kau Tuhan, apapun persembahan itu, apakah itu perpuluhan, auta, bahkan Tuhan memberkati kami dengan yang sudah memberikan persembahan untuk pemikiran, tenaga, pelayanan, bahkan Tuhan berdoa-doa syafaat untuk Aero Generation. Tuhan, Kau yang memberkati. Tuhan, bagi yang sudah merespon, Kau tidak pernah utang. Kau yang memberkati.
Tuhan, tangan-tangan yang sudah memberi, Kau berkati mereka dengan melimpah. Ada urapan-Mu Tuhan, Engkau sendiri yang menerima. Tuhan, kami tahu Kau melihat tangan-tangan yang sudah memberi. Tuhan, Kau berikan kuasa, otoritas. Maka mereka meraih Tuhan kemenangan. Terpujilah Engkau Bapa. Bahkan Tuhan, sebab Engkau telah menyediakan berkat-berkat bagi mereka menjadi pemenang. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Terima kasih atas segala berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar lagi kami akan berpisah. Tapi Ibu Tuhan, Kau yang berkati kami Tuhan dengan anugerah-Mu, dengan damai sejahtera, dengan rahmat-Mu. Bahkan Tuhan, kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kami semuanya. Immanuel. Buat kami Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang lebih dari pemenang. Saat ini, mari kita semuanya, terimalah berkat yang melimpah. Tuhan, Kau hadir tengah-tengah kami melihat Tuhan, permasalahan dari anak-anak-Mu. Tuhan, kami percaya, yang sudah terima dalam nama Yesus dan yang bersyukur, saat ini bersama saya katakan, amin. Tuhan memberkati. Sampai berjumpa masing-masing di Komsel. Tuhan memberkati ya. Yuk, ajak saudara, teman-teman semuanya yang belum hadir di Bait Suci. Untuk hari Minggu kita sudah mulai tatap muka. God bless you. Tuhan berkati.